Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Srini Nur. Saya dipanggil Dita. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai kementerian dipaksa melaksanakan penghematan anggaran untuk menekan pengeluaran di setiap sektor, termasuk sektor pendidikan. Program-program pendidikan yang selama ini dilakukan untuk mendukung proses dan aktivitas belajar anak-anak kini terkena dampaknya. Nah, efisiensi anggaran di sektor pendidikan memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut dilakukan atau dikelola. Nah, di sini dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan ada 4. Yang pertama, penggunaan dana yang lebih tepat sasaran. Anggaran difokuskan pada program yang benar-benar dibutuhkan, seperti pengadaan alat pembelajaran, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum, serta mengurangi pemborosan pada kegiatan administrasi yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Dana yang terbatas tapi digunakan secara efisien bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik, misalnya dengan digitalisasi pembelajaran atau pelatihan guru berbasis hasil. Yang ketiga, transparansi atau akuntabilitas. Untuk mendorong lembaga pendidikan terbuka dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana, dan menghindari korupsi atau penyalahgunaan dana pendidikan. Yang keempat, mendorong inovasi. Lembaga pendidikan cenderung mencari cara-cara baru dan kreatif untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan anggaran terbatas, misalnya pemanfaatan teknologi pendidikan atau metode pembelajaran daring. Nah, itulah dia dampak positif dari anggaran sektor pendidikan. Adapun dampak negatifnya, dampak negatif anggaran sektor pendidikan ada 4. Yang pertama, pengurangan fasilitas dan kegiatan. Jika efisiensi dilakukan dengan pemotongan anggaran tanpa kajian tepat, bisa mengurangi fasilitas seperti buku, laboratorium, atau kegiatan ekstrakurikuler yang penting bagi pengembangan siswa. Yang kedua, beban tambahan bagi guru. Pemotongan anggaran bisa menyebabkan kekurangan tenaga pengajar, sehingga guru yang ada harus menangani beban kerja lebih banyak tanpa peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, kesenjangan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil bisa terdampak lebih besar karena akses yang terbatas terhadap sumber daya alternatif, seperti teknologi atau sponsor. Yang keempat, jika efisiensi dilakukan secara ekstrem, bisa berdampak pada semangat guru dan siswa karena minimnya fasilitas dan insentif. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan dapat memberikan dampak positif bila dilakukan dengan perencanaan yang matang, berbasis data, dan tetap mengutamakan mutu pendidikan. Namun, bila dilakukan secara sembarangan atau hanya berupa pemotongan dana, maka dapat merugikan siswa, guru, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.